Purwakarta tokoh yang jadi tokoh Jawa Barat sesepuh di Purwakarta. Mangga Kang Mamet. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala quwata illa billah. Barusan ucapan selamat datang dari Dr. Gigi Dedi, aku tuan rumah penyelenggara. Saya sudah ditugasi untuk memulai acara ini dan sedikit memperkenalkan. Pak Dokter, kami dari Bandung datang harusnya 8 orang. Badan pekerja petisi 100. Kemudian di situ ada dengan inisiatif dari Pak Mayor Jenderal biasanya disebutnya DS Budiman, SB dan sebagainya. Itu beliau lebih mengkoordinasikan secara teknis melalui API. Saya juga ada di API. Jadi yang 8 orang ini ada di mana-mana sama semua. Dari petisi 100 ada Pak Didin, ada Pak Safril Sofyan, insinyur, Mayor Jenderal DS Budiman, saya sendiri Mehmet Hamdan. Saya dikenal ngajegang, Bandungnya Purwakarta gitulah. Jadi saya ditugasi untuk menjembatani melakukan perkenalan ini. Kang Kusmana Muhtar, tolong berdiri sebentar ke depan. Nah ini yang orang paling kaya di Purwakarta. Tempatnya selalu digunakan pupul Pak Didin. Beliau putra salah seorang Bupati Purwakarta yaitu Pak Muhtar. Beliau juga punya pabrik kain sarung. Dulu orang Bandung kalau ada kegiatan minta bantuannya ke ayah beliau, Pak Muhtar. Biasanya dikirimnya sarung 10 kodi dikirimnya teh. Sini juga ada Pak Teten, kesepuhan dari Purwakarta, dari Jalan Tengah. Ituin. Jadi kalau Jalan Tengah di setiap kota kabupaten itu pasti itu adalah kaum. Jalan besarnya Jalan Tengah, jalan besar itu, jadi Jalan Tengah itu adalah jalur jalan Danles sebenarnya, hubungkan antar kabupaten. Tapi kalau waktu itu kan setiap kota tumbuhnya itu hanya linier aja, jadi urban development. Pak Didi ini tahu persis apa itu urban development. Kalau dijelaskan 3 hari 3 malam nggak selesai. Terus Pak Didi, Pak Didi heula sekedap koyakna dikenalkeun ku abdi. Ini dari Jakarta tapi jadi kepala PU di Purwakarta terus pindah ke Bekasi, kota Bekasi. Kalakuanana pasti aja yang bupati harita. Jadi itu Pak Didin yang diundang hadir di sini, saya tidak sebutkan semuanya, tapi penyelenggaranya khusus adalah Pak Dian Cakra ini. Pak Dian Tati Imam Bandar Laut di Jatiluhur. Itu yang saya sedikit tahu, dan diundang itu oleh Formata, ada dari ulama, ada dari yang pakai baret siapa tadi, Ocir sama Pak ini, itu Jak Opung. Itu beliau itu adalah mitra kerjanya sahabat kita, Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, menggunakan seragam yang sama dengan beliau. Jadi inti kami datang ke sini diminta hadir oleh API. Ada di, silakan Pak maju ke depan Pak, biar nanti kalau si kopi mau diantar ke
Itu kami ingin hadir di sini untuk menyampaikan sebuah pesan bahwa di Bandung tempo hari Jawa Barat sudah menginisiasi terbitnya petisi 100. Ya, nanti Pak Didin akan menjelaskan lebih dulu apa itu petisi 100 ya. Petisi 100 itu adalah sebuah petisi yang ditandatangani oleh 100 orang. Kita memang mendapatkan ide dari petisi 50 juga ya Pak Didin ya. Yang petisi 100 ini terbit setelah beberapa proses kritis dari kami yang bergabung di Bandung sama semuanya, yaitu Pak Dindin, Pak Mayor Jenderal Dayadi S. Budiman, paling seniornya adalah Letnan Jenderal TNI Yayat Sudrajat, ditemani juga oleh Mayor Jenderal Rocky bin Kadir, ya. Kemudian ada Brigjen Kun Priyambodo, ya. Silakan Pak Agus Muharram ya. Ya. Ini tokoh pendidikan kita Pak Dindin. Itu kita sudah mengkritisi dari awal, sejak kira-kira 5 tahun lalu dengan ketika pemerintah akan menerbitkan undang-undang HIP. Undang-undang HIP itu setelah dikotek aku Pak Dindin dan kawan-kawan, kita ada tim ahli tim hukum kita, pelajari keseluruhannya, itu adalah merupakan sebenarnya pintu awal untuk terbukanya warga negara Indonesia yang kebetulan menganut paham komunis untuk hidup kembali. Ya itulah garis besarnya. Itu kita hadang terus terang aja, tapi mereka juga ngotot terus, dan terakhir puncaknya mereka berhasil melalui DPR, ya tentunya dikoordinasikan oleh Presiden Jokowi untuk menerbitkan Omnibus Law. Secara gampang aja, Omnibus Law itu sebenarnya sebuah aturan buntel kadut yang akan melakukan pembenaran kepada setiap langkah yang dilakukan oleh negara, meskipun langkahnya itu salah. Nanti Pak Didin akan menjelaskan itu. Sehingga akhirnya kira-kira 3 bulan lalu petisi 100 masuk ke Jakarta, ya, ke DPR, MPR, sampai hari ini tidak dijawab. Apalagi ke Presiden Jokowi, surat kita tidak dijawab. Tapi alhamdulillah disambut oleh DPD RI, dan kita diterima di gedung MPR. Bahkan Pak Dindin ini yang siling cincat, Pak Safri Sofyan akhirnya bisa memasangkan spanduk petisi 100 makjulkan Jokowi di belakang kursi pimpinan dalam ruangan gedung apa tuh? Kan nama gedungnya Nusantara 4. Tidak ada yang lain yang bisa memasangkan spanduk di situ, memasangkan spanduk makjulkan Jokowi. Mengapa kami sampai ke sana? Sekali lagi, sudah terlalu banyak kami catat langkah-langkah Jokowi yang obstructs the rule, ya, yang mendobrak aturan. Yang awal kali dibukanya itu dimulainya dengan amandemen tahun 2002, bahwa Presiden pilih langsung oleh rakyat akhirnya, kemudian dan yang lebih prinsip bahwa sesuai dengan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945,
menyebutkan bahwa Presiden RI adalah warga negara Indonesia asli. Sininya boleh tidak asli. Nah ini, terus terang aja, kita tidak rasis, tapi kita ingin mendapatkan pengakuan bahwa ada privilege orang Indonesia, termasuk para masyarakat adat yang waktu itu semuanya juga nyumbang gitu. Nanti kalau sama saya dijelaskan, Pak Dindin nggak bagian bicara. Pak Dindin akan menjelaskan itu semua. Banyakkanlah dengan Jokowi sampai hari ini utang RI ke Cina aja sudah 27.000 triliun. Jokowi tempo hari katanya di kantongnya punya 11.000 triliun, padahal itu bohong. Itu adalah ekspos dari Menteri Keuangan untuk tax amnesty yang mencoba menarik uang para pengusaha masuk ke Indonesia. Rupanya saat itu dicatatkan kira-kira 11.000 triliun lebih. Dan oleh Jokowi disebutkan di kantong saya ada 11.000 triliun, dan itu nonsens. Mobil SMK katanya sudah dipesan 6.000. Yang pasti Pak Dindin, di Purwakarta ini sangat dirasakan. Warga masyarakat, saya tinggal di kompleks rumah sederhana. Setiap hari itu pagi-pagi ibu-ibu udah seminar Pak Dindin. Minyak naik, gas naik, sehingga belanja keseharian yang semula cukup dengan 35.000 sekarang 50.000 nggak cukup. Artinya daya beli masyarakat sudah menurun demikian drastis. Dan Purwakarta UMR-nya sama dengan Bekasi, dengan Jakarta. Karena perkembangan industri manufaktur yang demikian pesat. Sekali lagi, di sisi saya, mangga Pak Dindin heula, nanti dilanjutkan dengan teknis untuk sosialisasi petisi 100 ini. Mangga Pak Dindin.